Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang kembali melimpahkan karunia-Nya kepada kita, karunia yang tak terhingga, dan yang paling besar adalah nikmat ruku bersama, nikmat sujud bersama, pembekalan yang pasti untuk kehidupan masa depan yang abadi. InsyaAllah kita manfaatkan pertemuan bulan hijrah. Bulan Safar adalah bulan yang mengingatkan kita tentang perjalanan Rasulullah SAW berangkat meninggalkan Makkah menuju Madinah. Beliau berangkat tanggal 27 Safar dari Makkah menuju Madinah, namun berlawanan arah untuk sementara. Madinah berada di sebelah utara Makkah, tapi beliau mengarah ke sebelah selatan. Mengapa? Untuk menghilangkan jejak orang-orang kafir yang pasti akan mencari beliau. InsyaAllah kita gali surat At-Taubah ayat 20 yang membimbing kita agar hijrahnya Rasulullah bersama para sahabat kita jiwai, kita yakini, dan kita pahami serta kita amalkan. Praktiknya tidak persis segala-galanya, karena tidak lagi ada hijrah dari Mekah ke Madinah, tapi yang ada adalah hijrah ma'nawiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Belum muncul. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, banyak jumlahnya. Amanu, mereka beriman sejak dahulu sampai saat ini. Karena kata amanu kata kerja lampau, bukan baru imannya tapi sejak dahulu. Wahajaru, dan mereka berhijrah atas dasar iman, terpanggil untuk berhijrah, melakukan perbaikan secara pribadi, keluarga, bertetangga, sampai tingkat internasional. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Rasulullah berangkat meninggalkan Makkah menuju Madinah bukan karena tidak sanggup menghadapi orang Makkah seperti sekian banyak orang berbicara. Tidak demikian. Beliau berangkat meninggalkan Makkah menuju Madinah atas perintah Allah dan untuk kepentingan umat bersama, untuk kepentingan dakwah. Buktinya setelahnya hijrah, jahadu, beliau berjihad. Jadi bukan menjauhi tantangan, bukan menjauhi rintangan, bukan menjauhi musuh, tapi malah justru untuk meningkatkan perjuangan. Wajahadu, mereka berjihad. Siapakah mereka? Para sahabat dibimbing dan dipimpin oleh Rasulullah. Praktiknya bagaimana? Hajaru dan jahadu. Ada yang bersama Rasul, ada yang tidak bersama Rasulullah. Termasuk kita tidak bersama Rasulullah secara fisik. Dan para sahabat berhijrah lebih duluan sebelum Rasulullah. Kalau sekiranya hijrah itu adalah menghindar dari tantangan, rintangan, intimidasi, tekanan dari pihak kafirin, tentunya Rasulullah berhijrah bersama-sama, rame-rame meninggalkan Mekah. Tapi ternyata justru beliau paling belakangan.
Makanya tujuan dari hijrah adalah jahadu, berjihad. Jihad fi sabilillah, di jalan Allah. Jalan Allah ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Semuanya kita bisa berjuang setiap saat, tentunya tidak terlihat. Tapi ada yang terlihatnya, seperti kita bergerak ke sini, kita juga menyalurkan dana, itu terlihat dan terasa oleh yang lain. Namun banyak yang tidak terasa. Komunikasi qalbu dengan Allah, komunikasi qalbu dengan sesama hamba Allah tidak kelihatan. Berjihad menuntut pengorbanan bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan anfus. Anfus bentuk banyak dari nafsu. Nafsu tidak kelihatan, tidak terukur. Kalau amwal kelihatan dan terukur. Jadi bi amwalihim wa anfusihim, mengorbankan yang ada ukurannya dan yang tidak ada ukurannya. Materi dan non materi. Sering diartikan anfus dengan nyawa. Kalau korban dengan nyawa cuma satu kali. Tapi pengorbanan dengan yang non materi itu tentunya tiada batasannya. Selama masih hidup kita bisa berjuang dan berkorban, mengorbankan materi dan non materi. A'zamu darajatan indallah, perjalanan yang mereka tempuh, iman, hijrah, jihad di jalan Allah, mengorbankan harta dan non harta, itu merupakan capaian derajat yang sangat tinggi. A'zamu darajah. Tapi tingginya juga di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Manusia mungkin melihatnya, mungkin tidak. Banyak orang yang mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah tidak dikenal. Dan banyak sekali orang yang dikenal sebagai orang yang tinggi, mulia, boleh jadi di hadapan Allah tidak mulia. Banyak yang seperti itu. Di negeri kita sebagai negara muslimin terbesar di dunia, banyak orang yang telah berhasil mencapai derajat yang tinggi, tapi masyarakat luas tidak mengenalnya. Karena dia bukan orang yang populer, bukan orang yang terkenal, bukan orang yang memang disebarluaskan di media, tapi dia punya binaan, punya kader, terus dibina menjadi orang-orang saleh. Mungkin yang dia bina enggak banyak, tapi di belakang dia banyak. Seorang seperti itu tidak sedikit di negeri kita. Siapa? Ya enggak kenal namanya juga. Yang namanya tidak terkenal kita juga tidak kenal, tapi pasti banyak. Buktinya negeri kita sering diacak-acak oleh sekian banyak pihak, tapi masih ada orang yang selalu di malam hari menangis kepada Allah, di siang hari membina umat. Dengan langkah dia diselamatkan negeri kita tanpa kita ketahui. Oleh karena itu maka sangat penting bagi kita untuk menjalin komunikasi imani dengan sesama mukmin secara keseluruhan, antara lain dengan doa Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Itu doa sangat bermakna, kunci kesuksesan secara umum. Ulaika a'zamu wa ulaika humul faizun wa ulaika, dan mereka itulah jauh. Kalimat ulaika isyarat untuk yang jauh, yang boleh jadi kita tidak mengenalnya. Hum, merekalah al-faizun, orang-orang yang benar-benar mencapai kesuksesan, sukses untuk selamanya, sejak di dunia sampai di akhirat. Baik, kita pelajari hijrah Rasulullah SAW. Ini adalah cuplikan dari beberapa literatur. Pelajaran dari hijrah Rasul. Pertama, at-takhtitul jayyid wal akhdhu bil asbab. Rasulullah saat melakukan hijrah, beliau gunakan akal, beliau gunakan perasaan atas dasar keimanan. Di samping untuk dirinya dan juga untuk Abu Bakar, yang berguna bagi kita semuanya. At-takhtid adalah nyusun taktik strategi yang baru, yang baik. Wal akhdhu bil asbab, beliau menelusuri berbagai upaya dan usaha, tidak mengandalkan keyakinan semata, tapi ada usaha yang optimal. Innaka tara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'iddu lil amri 'uddatahu. Engkau lihat bagaimana Rasulullah menyiapkan perbekalan
untuk kepergian meninggalkan Mekah menuju Madinah. Pertama, yakhtaru tawqital munasiba, beliau tentukan waktu yang tepat, yang cocok. Wa yakhtaru siddiqal munasiba, dan memilih siapa yang mendampingi beliau dengan tepat pula. Wal makanal amsal, dan juga memilih tempat sebelum berangkat meninggalkan Mekah di mana harus istirahat. Wa yuwadhifu taqatil mutahata afdala tawdhifi mumkinin, dan beliau juga menyiapkan perangkat, menyiapkan persiapan orang-orang yang akan mendukung perjalanan beliau dengan diberi tugas mobilisasi dakwah, mobilisasi hijrah. Fasahibuhu fil hijrah Abu Bakr radhiyallahu anhu, teman beliau yang mendampingi beliau dalam hijrah adalah Abu Bakar. Siapakah dia? Awwalu man aslam, kana awwala man aslam, dia orang yang pertama masuk Islam. Walladzi sakhara kulla imkanatihi mundzul yawmil awwal li khidmati hadzal din wa hadhihi da'wah al mubarakah, dan beliau yang menyiapkan segala kemampuan, segala upaya sejak awal untuk melayani agama ini dan untuk berdakwah. Walladzi fariha bi ikhtiyarin nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi lahu liyakuna sahibah fil hijrah, dan beliau begitu bahagianya ketika mendapatkan berita bahwa dia akan menjadi pendamping Rasulullah dalam hijrah. Karena bahagianya hatta salat dumu'ul farah ala khaddai, sampai berlinang air mata membasahi pipinya radhiyallahu an. Wa huwa alladhi tawalla idadar rahilataini allataini sayuhajirani alaihima, beliau juga yang menyiapkan dua kendaraan yang akan ditunggangi bersama, yaitu berupa unta tentunya, dan unta Rasul, unta yang istimewa yang diberi nama Al-Quswa. Amma anit tawqiti faqad ja'a sallallahu alaihi wasallam ila baiti Abi Bakr fi waqtin syadidil har. Terkait dengan masalah waktu, bagaimana Rasulullah memilih waktu yang tepat, tidak asal jalan saja, apalagi rame-rame, apalagi walimah dulu ya, enggak. Tapi beliau keluar di tengah hari, pada saat matahari sedang membakar suasana. Di siang hari beliau keluar dari rumah menuju rumah Abu Bakar. Wa huwal waqtul ladzi la yakadu yakhruju fi ahad. Waktu itu hampir tak seorang pun sanggup keluar rumah, saking panasnya luar biasa. Saya dulu pernah mengalami panasnya di Mekah waktu hari Arafat tanggal tahun 1985. Dan saya ditakdirkan jalan kaki waktu itu, jalan kaki dari Mina ke Arafat. Saya lihat banyak kucing-kucing tergeletak mati, kepanasan. Kalau manusia banyak yang memang terdengarlah dibawa ambulan masuk ke kamar es karena kepanasan. Oh, banyak sekali yang pingsan. Walam yakun min adatihi sallallahu alaihi wasallam al-khuruj fihi. Dan ini bukan kebiasaan Rasulullah keluar pada saat seperti ini cukup berat. Wa inna ma fa'ala dzalika hatta la yarahu ahadun minal musyrikin. Beliau lakukan hal ini biar tidak seorang pun dari musyrikin yang bisa melihatnya atau yang menemukannya. Wa kana al-khuruj lil hijrah lailan. Beliau keluar dari rumah menuju rumah Abu Bakar siang hari pada waktu panas, matahari sedang membakar suasana. Namun keluar menuju hijrah beliau berangkat malam. Ini kan sangat luar biasa ya. Itu pilihan taktik strategi Rasulullah di malam hari. Wa min babin khalfi fi baiti Abi Bakar, keluar dari rumah Abu Bakar di malam hari dari pintu belakang. Ya Allah, dari berbagai segi beliau upayakan. Wa nalmahu fi thanaya dzalika hirsan syadidan ala sirriyah wa dhamani kitmanil amri hatta an aqrabin nas. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan ya taktik strategi ini, betul-betul diupayakan jangan sampai orang tahu, termasuk orang terdekat sekalipun. Tidak tahu ya, keluar malam dari rumah Abu Bakar dan menuju rumah Abu Bakar adalah siang hari. Faqad akhfa syakhsiyatahu sallallahu alaihi wasallam athna majihi li-Siddiq. Bahkan ketika beliau menuju rumah Abu Bakar pun
tidak kelihatan siapa beliau karena pakai tutup wajah, bukan pakai cadarnya. Ya buat laki-laki mah bukan cadar, cuma tutup wajah pakai sorban. Waja'a mutalassiman, menutup wajah. Wa amara sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin ay yukhrija man 'indah. Pas tiba di rumah, Abu Bakar menyambutnya. Rasul pun bersabda, akhrij man 'indak, jauhkan orang-orang yang di sekitarmu. Ini ada sesuatu yang sangat penting untuk disampaikan, tidak boleh sembarang orang bisa mendengar. Namun ketika Abu Bakar berjuang untuk meyakinkan Rasul, enggak, semuanya siap, menyimpan rahasia, aman. Innahum min ahli. Maka Rasulullah barulah menyampaikan isi hatinya, itu pun sangat ringkas, tidak sembarang orang bisa paham. Lam yatakallam, lamma takallama lam yubayyin illa al-amra bil hijrah duna tahdid al-ittijah. Rasul hanya menyampaikan sudah ada izin dari Allah untuk hijrah, tidak berbicara bagaimana taktik strategi kapan akan berangkat, cuma bilang kepada Abu Bakar kita hijrah, hanya itu saja. Seperti apa praktiknya, bagaimana perjalanannya enggak dibahas. Itu pertama. Kedua, amma an ikhtiyaril makani wat tariqil munasib fayatajalla dzalika fi ikhyarihi sallallahu alaihi wasallam tariqan ghairu ma'lufatin linnas. Lalu beliau menyusun taktik lain, yaitu menempuh perjalanan yang tidak dikenal orang. Beliau memilih tempat, yaitu Jabal Sur. Dari rumah beliau ke Jabal Sur ke arah sebelah selatan, sampai ke sananya Yaman, terus ke sebelah selatan sampailah ke Margahayu Raya. Nah, karena Mekah itu adalah sebelah selatan Madinah, Madinah ke sebelah utara, tapi ini mengarah yang berlawanan, sehingga orang tidak mengenal dan tidak mengira Rasulullah akan ke sana. Haitsu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'lamu anna Quraisyan satajiddu fi talab, karena Rasul yakin betul orang Quraisy dengan kita pergi, Rasul bersama Abu Bakar pergi, tidak akan tinggal diam, akan berjuang mencari kemana nih dua orang ini. Wa anna at-tariq alladhi satataju ilaihi al-anzar li awwali wahlah huwa tariqul Madinah ar-ra'isil muttajih shimalan. Sebab jalan yang dikenal dari Mekah ke Madinah sudah ada jalurnya, yaitu ke arah utara. Fasalaka at-tariq alladhi yudadduhu tamaman. Rasulullah justru berjalan menuju ke arah yang sangat berlawanan. Wa huwa at-tariqul waqi' januba Makkah wal muttajih nahwal Yaman. Berangkat menuju ke arah selatan, menuju ke arah Yaman. Salaka hadha at-tariqa nahwa 5 amyalin hatta balagha jabalan yu'rafu bi Jabal Saur. Beliau berangkat ke arah selatan sejauh 5 mil, jalan kaki 5 mil, tengah malam bersama Abu Bakar. Nanti ketahuan dong bekas kakinya, kan pasir. Oh, itu juga ada usaha lain, ada taktik lagi, cara yang lain, nanti kita temukan. Wa hadza jamalun syamikhun wa'irut tariq. Ini gunung sangat tinggi dan terjal, batu-batuan, sa'bul murtaqi, sulit didaki, dzu ahjarin katsirah, banyak batu-batu, fa khafiyat qadama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan batu-batuan yang beliau lalui maka tidak ada bekas kaki beliau. Tapi kan setibanya di gunung mungkin melewati pasir, melewati tempat-tempat yang bisa membekas, itu juga ada cara lain. Dan beliau di dalam gua istirahat, bersembunyi di situ, sehingga sulit orang untuk mencarinya. Wa huwa makanun la yatawaqqa'u ahadun minal musyrikin an yasilahi Rasulullah. Batu-batuannya besar, gunungnya tinggi, guanya di atas, tidak diduga oleh masyarakat musyrikin Rasul akan sampai ke arah sana. Karena Rasul waktu itu kan sudah 50 tahun lebih, itu sudah 53 tahun, bukan anak muda.
bukan pemuda pencinta gunung, pencinta pendaki, bukannya orang tua nih. Tawdhifut taqat. Kalau tadi adalah pemilihan waktu, pemilihan tempat untuk istirahat, dan bagaimana beliau membagi tugas untuk kelancaran program ini. Amma an tawdhifit taqati fa narhu sallallahu alaihi wasallam yasta'milu syakhsal munasiba fil makanil munasib. Hadza Ali radhiyallahu anhu ya'muru an-nabi ay yanama fi firashil yakhda'al qaum wa yusallimal wada'i'a. Rasulullah juga memilih seseorang untuk menempati tempat istirahat beliau, biar orang menduga bahwa beliau masih ada. Tuh, masih kelihatan ada lagi tidur, padahal beliau sudah pergi. Yang tidur di situ siapa? Ali bin Abi Thalib. Dia siap untuk menghadapi resiko yang sangat berat. Apabila orang kafir langsung menuju tempat Rasul dan langsung menghantam dengan pedang, maka yang akan terkena adalah Ali. Tapi Ali sudah siap menjadi sukarelawan yang siap menghabiskan nyawa demi menjaga perjalanan Rasulullah dalam berdakwah. Dan peristiwa ini dijadikan dalil oleh para pejuang Palestina. Beberapa puluh tahun yang lalu di Palestina ada gerakan bom syahid. Pernah ditanya seorang mujahid Palestina yang tinggal di Yordan, yang pernah ke Bandung. Ke Bandung kemana? Ke Riung Bandung. Ke rumah saya. Pernah ditanya, apa landasan syar'inya gerakan bom syahid itu? Dia menjadikan alasan ini. Ali bin Abi Thalib demi menjaga perjalanan Rasulullah, melestarikan dakwah dan jihad, Ali siap menjadi korban. Namun karena Allah tidak menakdirkan mati, ya Ali justru mengikuti jejak Rasulullah, berjihad juga menuju, berhijrah juga menuju Madinah. Dan Ali dipesan oleh Rasulullah untuk mengembalikan amanat-amanat atau titipan-titipan masyarakat Mekah, termasuk non-muslim, punya barang berharga, itu dititipkan di Rasulullah. Mungkin ada emas baloknya 2 kilo itu dititipkan di Rasulullah. Itu karena Rasulullah adalah paling jujur, paling menjaga keamanan, dan tidak ada yang mengganggu. Wa yalhaqu ba'da dzalika bir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelahnya Rasulullah pergi, Ali masih di rumah beliau. Beberapa hari berikutnya Ali pun nyusul. Wa Abdullah bin Abi Bakar, siapa lagi di samping Ali? Ada Rasul menugaskan Abu Bakar menjadi pendamping, ada Ali ditugaskan untuk menempati tempat Rasulullah di rumahnya, dan ada juga Abdullah bin Abi Bakr. Abdullah anaknya Abu Bakar, sahibul mukhabaratis sadiq. Dia adalah ahli di bidang mencari informasi, menjadi spionase ya, menjadi mukhabarat, menjadi intel. Ini Abdullah bin Abu Bakar menjadi intel, memeriksa keadaan masyarakat Makkah, sudah sampai di mana, apakah masih nyari-nyari Rasulullah ataukah sudah putus asa. Abdullah bin Abu Bakar bertugas. Wa kashifu taharrukatil adu alladhi yakunu bainan nas fi Makkah, yastami'u ila ahadithihim wa yata'arrafu ala khutatihim wa ma yudabbirun. Dan Abdullah bin Abu Bakar bertugas untuk mendengar-dengar, mencari informasi, pura-pura lewat, entah pura-pura apa, didengar ini ada yang ngobrolin apa nih. Oh, ternyata masih bicara tentang Rasulullah. Kalau gitu harus sampaikan ke Rasulullah. Masih mereka berbicara, jangan dulu berangkatkan gitu. Nah, sampailah sudah putus asa mereka, sudah tidak lagi berpikir, maka barulah Rasulullah SAW siap-siap meninggalkan Jabal Thur. Inilah tugas Abdullah bin Abu Bakar menyampaikan berita kepada Rasulullah. Ada lagi siapa? Tadi sudah saya sampaikan bagaimana untuk menghilangkan jejak bekas kaki Abdullah bin Abu Bakar, bekas kaki Abu Bakar, bekas kaki Rasulullah. Sebab kalau kelihatan bekas kaki,
Ini betul-betul masyarakat Makkah dan Madinah urusan bekas itu sangat-sangat peka. Dulu waktu setelahnya berada di Madinah, terjadinya pembantaian terhadap 8 orang sahabat. Itu diketahui oleh musyrikin Quraisy, di mana sahabat 10 orang dengan melihat ada 1 biji kurma saja. Oh, ini biji kurma Madinah nih, pasti lewat sini. Begitu gaya mereka itu. Jadi mencari tempat, mencari orang itu sebetulnya dulu dengan teknologi pada zamannya ternyata hebat. Kita temukan seorang hamba Allah bernama Amir bin Fuhairah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan ingat ya nama-nama ini yang berkaitan dengan masalah hijrah Rasulullah. Ada Abu Bakar, ada Ali bin Abi Thalib, ada Abdullah bin Abu Bakar, ada Amir bin Fuhairah. Semuanya radhiyallahu anhum, mendapatkan gelar radhiyallahu anhu. Ini gelar dari Allah, dari Rasul dan dari para ulama. Dan gelar tersebut resmi dari Al-Quran kan. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Itu kan Allah menyebutkan radhiyallahu anhum wa radu anhu, gelar tertinggi ya. Amir bin Fuhairah radhiyallahu anhu, dia ar-ra'il ladzi yar'a bi ghadami fi nafsil masar alladhi yasiru fi Abdullah ibnu Abi Bakar liyubaddida athral masir hatta la yata'aqqabuhu al-musyrikun fayasiluna ila makanin nabi. Abdullah bin Abu Bakar berjalan dari rumah, berjalan dari Mekah, menyampaikan informasi kepada Rasul dan Abu Bakar yang sedang berada dalam gua. Bekas kaki Abdullah bin Abu Bakar diikuti oleh Amir bin Fuhairah membawa banyak kambing. Jadi diacak-acak oleh bekas kambing sehingga gak kelihatan bekas kaki Abdullah bin Abu Bakar, karena langsung dihapuskan oleh kaki-kaki kambing yang dibawa oleh Amir bin Fuhairah radhiyallahu anhum. Apa saja tugasnya Abdullah bin Abu Bakar yang dibarengi oleh Amir bin Fuhairah yang membawa kambing? Tugasnya adalah antara lain di samping menyampaikan berita tentang kondisi masyarakat Makkah dan juga memberikan minuman. Di sini disebutkan yaruhu alaihima bil halib alladhi yashrabani, membawa susu yang masih segar yang baru diperas, itu al-halib. Kalau sering kita dengar bahasa Arabnya susu adalah laban, kalau laban itu susu yang sudah diolah. Kalau yang baru diperas namanya halib. Ada halib, ada laban. Laban mah kalau di kita mah kayak yohat lah, itu laban. Cuma kalau di sana ada yang tidak dicampur apa-apa sehingga terasa ya ada asamnya itu. Nah, kalau sudah dikeraskan tapi belum keras benar, itu namanya zabadi. Kalau sudah keras jadi jumlah. Ya, nama-nama proses nama susu. Wa Asma, Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, dan ada juga seorang wanita tidak tertinggal namanya Asma, putri Abu Bakar, zatun nitaqaini radhiyallahu anha. Asma radhiyallahu anha tahmilut tamwina wa ta'amin Makkah ilal ghar, membawa makanan, membawa bekal untuk Rasul dan Abu Bakar, diantarkan langsung ke dalam gua. Berarti Asma ini wanita jalan kaki 5 mil dari Mekah ke Jabal Sur. Setelahnya tiba di bawah kaki gunung Jabal Sur, naik ke gua. Itu 3 hari bolak-balik. Allahu Akbar, luar biasa perjuangannya. Berarti Abu Bakar betul-betul merupakan pemimpin keluarga yang berhasil mendidik semua keluarganya menjadi mujahid, menjadi muhajir, menjadi orang yang berkorban waktu, korban pikiran, korban perasaan, korban segala-galanya. Itu yang dimaksud dengan bi amwalihim wa anfusihim. Amwal terukur, anfus tidak terukur. Perjalanan yang cukup jauh, capek, itulah anfus.
berkorban dengan nafs. Dan tentunya kekhawatiran oh luar biasa. Bahkan Asma sempat mendapatkan tekanan dari pihak musyrikin Quraisy, karena Asma jelas putrinya Abu Bakar, dikenal, mana ayah kamu? Ditekan. Asma tidak menyampaikan berita tersebut, diancam, ya siap menghadapi ancaman sampai dimanapun. Bahkan sempat dia kena pukulan dari pihak musyrikin. Ini Asma. Kemudian siapa lagi? Tadi sudah berapa orang yang ditugaskan oleh Rasulullah? Pendamping setia Abu Bakar, yang mengantarkan makanan dan berita Abdullah bin Abu Bakar, yang menghapuskan jejak Amir bin Fahirah, yang menempati tempat Rasul Ali bin Abi Thalib. Masih ada satu lagi namanya Abdullah bin Urayqid, Dalilul Hijrah. Ini guide yang mengantarkan Rasul menuju Madinah, karena Rasul belum pernah ke Madinah, sedangkan jalannya adalah padang pasir, belum ada Google Map waktu itu. Pakai apa bisa nyampe tujuan? Harus ada ahli perjalanan, petunjuk jalan yang betul-betul menguasai padang pasir, jarak jauh 450 km. Kalau sekarang sudah ada jalan tol, dulu belum ada, naik gunung, padang pasir, oh luar biasa, susah itu kalau tidak ada ahli. Tanda-tandanya apa? Nggak ada, nggak jelas. Makanya Rasulullah menggunakan Abdullah bin Urayqid. Kita lihat nih dalam tulisan dari tadi, Abu Bakar radhiyallahu an, Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu an, Ali radhiyallahu an, Asma radhiyallahu anha, Amir bin Fahir radhiyallahu anhu. Tapi ini Abdullah bin Urayqid enggak ada kalimat radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena tidak disebut-sebut Abdullah bin Urayqid inilah muslim. Wah, bahaya itu. Bagaimana kalau tidak sampai tujuan? Ini adalah guide profesional dan ada manfaat. Dengan guide-nya non muslim, orang tidak mempertanyakan siapa itu yang dibawa dia. Oh, turis lah. Biasa-biasa aja. Sehingga dengan adanya Abdullah bin Urayqid menjadi guide, mungkin tampilannya juga tampilan khas guide, maka lebih aman perjalanan. Artinya bahwa kita pun boleh menggunakan non muslim demi kepentingan Islam, selama kita yakini dia tidak merugikan Islam. Kerjasama dengan pihak luar selama kita yakini saling memberi manfaat, saling memberi guna. Umpamanya untuk pembangunan masjid, pembangunan madrasah, pesantren, kita perlu barang-barang dari non muslim. Ada orang yang berkata jangan, boikot. Ya, kalau kita memerlukan, kita juga dapat manfaat, mereka dapat manfaat, saling memberi manfaat, tidak masalah. Yang tidak tepat, mereka ngambil manfaat dari kita dan kita rugi, itu tidak benar. Ya, termasuk menggunakan teknologi, aplikasi. Kita juga tidak tahu siapa yang membuat, apakah muslim apa non muslim. Ya, saling mengambil manfaat, tidak masalah. Objektif saja kita ya. Kan ada orang yang begitu kencang, pokoknya kita tidak boleh menggunakan produk Yahudi. Bagus kalau memang ada penggantinya di kalangan muslimin, tapi kalau tidak ada penggantinya mau gimana? Dan kita sangat menggunakannya, sangat memerlukannya, silahkan saja. Kita pun tidak tahu sound system yang digunakan di Masjidil Haram itu siapa yang buat, dan itu sound system tercanggih di dunia, gak ada yang dapat menandingi. Radius 8 km suara jelas. Kita posisi di Masjidil Haram di mana saja jelas suaranya kan, entah dekat ataupun jauh tetap suara jelas. Siapa yang buat? Wallahu a'lam. Kalau ada orang yang berkata oh itu yang bikin non muslim, umat Islam gak punya kemampuan, tapi kemampuan membayar bagus kan? Muslim punya tanpa membuat.
Kafir membuat tanpa punya, mana yang lebih hebat? Punya tanpa membikin. Kita lanjutkan. Dalilul hijrah wa khabirus sahra al-basir alladzi kana ala ahibbatil isti'dad yantazir isyaratal bad'i minar rasul. Sudah dikasih isyarat oleh Rasulullah, wahai Abdullah bin Uraiqid, rencana, kira-kira begitu kan. 3 hari dari sekarang kau siap-siap ke sana. Nanti tunggu isyarat dari siapa? Abdullah bin Abu Bakar tentunya menyampaikan berita kepada Rasulullah, menyampaikan berita kepada Abdullah bin Uraiqid kapan mesti berangkat, dan kendaraan sudah disiapkan. Di mana disimpan kendaraannya? Tentu Rasulullah tidak membawa kendaraan ke Jabal Sur kan? Apalagi ke dalam gunung, ke atas gunung, nggak mungkin. Berarti kendaraan pun disimpan di Abdullah bin Uraiqid itu. Wallahu a'lam. Pemahaman saya begitu. Karena Abdullah bin Uraiqid sudah diberi tugas, nanti engkau akan menjadi guide kami menuju Madinah. Siap kan itu. Pembayaran dijamin memuaskan sesuai dengan ya harga yang biasa ditetapkan. Ya, masih panjang dan kita pelajari di sini. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad akhadha bi kullil asbabil mumkinah. Rasul menuju Madinah mengambil taktik strategi yang sangat luar biasa. Dicurahkan segala upaya, segala usaha ditempuh. Tapi Rasul tidak menjadikan usaha, menjadikan taktik strategi sebagai jaminan untuk mencapai keberhasilan. Kenapa? Sebab tidak ada yang mampu menjamin. Tidak ada yang memberikan kemudahan, tidak ada yang akan mengantarkan sampai kepada tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran buat kita ini. Jadi hijrah itu kita harus menempuh berbagai usaha, upaya, tapi jangan lupa yang menentukan hasil adalah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Indonesia menghadapi sekian banyak masalah, silahkan gali, silahkan kaji, hadirkan para pakar dari berbagai keahlian, tapi untuk mencapai tujuan setelahnya kita tempuh berbagai cara, tetap yang kita yakini akan mengantarkan kita kepada kesuksesan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan sampai lupa berdoa terus, usaha dilaksanakan seoptimal mungkin, dan doa jangan sampai berhenti. Saat ini banyak orang yang sibuk ngatur taktik strategi, lupa berdoa. Ada yang terus berdoa tapi tidak ada usaha. Dan Al-Quran mengingatkan kepada kita, kesuksesan bisa dicapai untuk menghadapi program-program luar, antara lain disebut Yahudi atau Bani Israel, ibadan lana uli ba'sin syadid. Itu dalam surat Al-Isra. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. Bila sudah tiba saatnya untuk kami hancurkan orang-orang sombong di muka bumi, Allah berfirman, kami kirimkan ibadan lana, sekelompok manusia yang senantiasa beribadah kepada kami. Tapi tidak cukup hanya sekedar rajin ibadah, uli ba'sin syadid, memiliki kekuatan super di atas kekuatan yang lain. Jadi tentunya kekuatan diupayakan, dicari, diperjuangkan, tapi ingat kekuatan milik Allah. Kalau Allah gunakan akan berguna, bila tidak Allah izinkan untuk berguna, tidak akan berguna. Kita lihat Rasulullah akhadha bikulil asbabil mumkinah wa a'adda lil amri uddatahu wa khattata takhtitan muhkama. Beliau persiapkan perbekalan dan beliau susun taktik strategi yang sangat hebat, lakinnahu abadan lam yarkan ilal asbab. Tapi ingat, sama sekali Rasulullah SAW tidak mengandalkan usaha.
bal kana muta'alliqal qalbi billahi ta'ala mutawakkilan alaih. Qalbu beliau senantiasa berhubungan dengan Allah, bertawakal padanya. Fahina wasala al-musyrikun ila famil ghar, ketika orang-orang musyrik sampai di pintu gua, hatta qala Abu Bakrin, dan Abu Bakar berkata melihat mereka berada di pintu gua, kata Abu Bakar, lau anna ahadahum nadhara tahta qadamai la absarana, sekiranya mereka melihat ke bawah kaki mereka, pasti mereka akan bisa melihat kita. Mendengar kalimat Abu Bakar seperti itu, bagaimana reaksi Rasulullah? Rasul bersabda, ma dhannuka ya Abu Bakrin bisnillahu salisuhuma, gimana keyakinanmu wahai Abu Bakar ketika kita berdua dan ketiganya adalah Allah. Rasul tidak berkata aman, tenang, enggak begitu, tapi dibawa nama Allah. Apa yang membuat kita tenang, aman, kalau tidak Allah berikan kenyamanan, ketenangan, keamanan? Wa hadza dalilun ala syiddati ta'alluqi bi rabbih wa tawakkuli alaihi. Ini membuktikan bahwa Rasulullah senantiasa qalbunya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna tawakkul ibadatun qalbiyatun 'azimatun yatarattabu 'alaiha al-khairu fid dunya wal akhirah. Tawakal adalah merupakan ibadah qalbu yang mengantarkan pelakunya meraih kesuksesan dunia dan di akhirat. Wa qad tajalla dzalika aidan hina adrakaha Suraqah bin Malik. Di samping tadi sewaktu Abu Bakar mengatakan, oh kalau mereka melihat ke bawah kaki mereka, pasti mereka melihat kita. Rasul menegaskan, ma dhannuka fil itsnaini lahu salisuhuma. Di perjalanan setelahnya meninggalkan Jabal Sur, sudah berasa aman, sudah tidak ada lagi orang Makkah mencari, maka Rasul bersama Abu Bakar keluar. Di perjalanan ternyata ada seseorang namanya Suraqah bin Malik, dan Abu Bakar melihatnya dengan jelas hingga dia berkata, irtahalna wal qaum yatlubuna falam yudrikna minhum ghairu Suraqah bin Malik bin Ju'shum ala farasin lahu. Kita sudah berangkat, tak seorang pun dari musyrikin Quraisy melihat kita. Ternyata ada satu orang bernama Suraqah bin Malik bin Ju'shum dengan naik kuda melihat kita. Faqultu hadza talabu qad lahiqana ya Rasulullah. Aku katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini orang sudah melihat kita, sudah menemukan di mana kita berada. Bagaimana reaksi Rasul? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bimbang, jangan gelisah, Allah bersama kita. Lagi-lagi disebut Allah. Ini pelajaran yang sangat penting buat kita. Kadang-kadang kita menghadapi kesulitan suka lupa mikir dulu sebelum komunikasi dengan Allah. Mestinya komunikasi dengan Allah silakan berpikir, silakan jiwai, rasakan, tapi komunikasi dulu dengan Allah lebih utama. Saya sering menyampaikan hal ini, ya buat diri saya tentunya, tapi disampaikan kepada yang lain biar menjadi nasihat buat diri saya, terutama pada saat menyampaikan khutbah nikah. Saya sampaikan kepada kedua mempelai, Anda berdua sudah mendapatkan kesempatan untuk bersama-sama hidup. Antara sama kalian yang baru dikenal adalah yang baik-baiknya, yang tidak baiknya belum kalian kenal. Nanti di perjalanan akan ditemukan hal yang di luar dugaan. Maka apabila mendapatkan sesuatu yang memang tidak diharapkan, yang pertama kalian lakukan komunikasi dengan Allah. Inilah lapangan amal. Kesulitan, lapangan amal bersama. Kelemahan, lapangan amal bersama. Kelebihan, keistimewaan, bekal amal bersama. Dan ini ucapan ini mudah saya katakan, walaupun prakteknya susah lainnya. Tapi mengucapkannya gampang gitu. Praktiknya tetap aja kadang-kadang lupa juga lah gitu. Ketika menghadapi kesulitan, aduh kaget. Mestinya segera menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala.
Falamma andana fakana baina qida rumhin aw thalatha qultu hadha at-talab qad lahiqana ya Rasulullah wa bakait. Ketika Rasulullah sudah menyatakan la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, Allah bersama kita. Ya, yakin Allah bersama kita, tapi ini udah dekat ya Rasulullah. Kalimatnya qida rumhin atau thalatha. Ya, kalau pemanya sudah dekat, dia megang pedang, ya tinggal jaraknya tinggal 3 meteran lagi. Duh, gimana? Abu Bakar berlinang air mata karena sudah terasa betul pedang sudah dekat menimpa Rasul, bukan menimpa diriku. Aku siapa sih? Tapi kalau menimpa Rasul, umat masalahnya. Maka Abu Bakar fabakaitu, dia cerita, waktu itu aku menangis prihatin kepada Rasul. Berat rasanya menghadapi orang ini yang sedang dalam keadaan memegang senjata. Maka Rasulullah bertanya, ma yubkik, kenapa kau nangis? Apa yang buat kau nangis? Faqultu ama wallahi ma ala nafsi abki walakinni abki alaik. Ya Rasulullah, aku tidak menangis khawatir menimpa diriku, tapi aku menangis khawatir menimpa diri engkau. Niat jahat orang ini. Rasul fada'a alaihi, maka Rasul mendoakan orang tersebut dengan kalimat Allahumma kfinahu, ya Allah, jagalah kami, peliharalah kami, selamatkanlah kami dari niat jahat orang ini. Fawathaba anha fasakhat bihi farasuh fil ardi ila batniha. Setelahnya Rasulullah menyatakan Allahumma kfinahu, itu kuda langsung terguling, jatuh sehingga perutnya ke atas, punggungnya ke bawah, sampai seperti itu, hanya dengan ungkapan Allahumma kfinahu. Dan Suraqah boleh jadi mendengar suara Rasulullah Allahumma kfinahu, maka Suraqah langsung loncat. Kuda jatuh, dia loncat. Ini bukan sembarang orang, ini sudah terlatih ini ya. Kuda jatuh, dia tidak ikut jatuh, sudah ahli. Fawathabah, dia loncat. Summa qala, setelah loncat, dan dia yakin gak akan bisa berbuat apa-apa karena kuda saja bisa jatuh seperti itu, siapa aku? Maka langsung dia manggil, ya Muhammad, qad alimtu anna hadza amaluk. Wahai Muhammad, aku tahu aku mengalami seperti ini karena engkau, gara-gara engkau. Mungkin bahasa kasarnya begitu, gara-gara kamu nih. Dan kini aku sudah seperti ini. Fadullah ayyunajjani mimma ana fi. Aku memang berniat buruk pada engkau, dan aku mohon engkau berdoa kepada Allah agar Allah menyelamatkan aku, tidak membuat aku celaka. Fa wallahi la u'ammiyanna ala ma wara'i min at-talab. Demi Allah, walaupun aku sudah tahu di mana engkau berada, akan kututup mulutku. Aku tidak akan menyampaikan berita kepada yang lain. Enggak. Aku mohon engkau selamatkan aku. Masih panjang tentang kisah hijrah ini. Yang jelas kita banyak mengambil pelajaran yang sangat luar biasa dari peristiwa ini. Pertama, upaya untuk keselamatan umat, keluarga, pribadi dilakukan seoptimal mungkin, sehingga Rasulullah SAW mengatur taktik strategi yang membuat orang kafir kesulitan mencari beliau. Namun sama sekali itu bukan dijadikan sebagai andalan. Tetap komunikasi dengan Allah tidak pernah putus. Pelajaran yang sangat penting bagi kita semuanya saat sekarang negeri kita sedang dipenuhi dengan berbagai berita yang kadang-kadang ketika saya buka di laptop atau di handphone tentang berita-berita, muncul pertanyaan, ini benar apa enggak? Allahumma kfinahu, ya Allah selamatkanlah kami dari berita yang
tidak menguntungkan ini. Kadang-kadang kita mengagumi seseorang, penceramah, ulama atau seorang dokter ahli, dia jadi tukang obat. Ini mah kerjaan AI ini mah. Bukan beneran ini. Sampai masa gitu setingkat ustadz yang sudah kita kenal, ahli Al-Quran, ahli hadis, kok jualan obat stres, jualan obat jantung. Ini rasanya betul-betul media ini adalah membuat kita kebingungan, sehingga banyak berita yang benar dalam tanda tanya, banyak berita yang tidak benar juga sama statusnya saat ini. Makanya kita mohon kepada Allah perlindungan, jangan sampai kita jadi korban berita, korban teknologi. Sebab teknologi adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita manfaatkan. Saya tadi sejak bangun membaca hadis riwayat Abu Daud yang menegaskan Rasulullah bersabda, usikum bitaqwallah wassami wa ta'ah wa in abdan habasyian. Aku wasiatkan kamu bertakwalah kepada Allah dan siap mentaati semua yang kalian dengar dari perintah, dan kalaulah datang perintah yang memimpin kamu adalah seorang hamba sahaya dari Habasyah, ikuti. Kalau memang tujuannya adalah untuk mencari ridha Allah. Lalu Rasul bersabda, man ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Orang yang hidup sesudah aku akan menemukan banyak sekali ikhtilafan katsira, perbedaan-perbedaan yang begitu banyak. Sekaranglah, dan perbedaan diperbesar, diperbanyak, diviralkan supaya bingung umat Islam, bingung umat yang ahli tauhid ini. Fasayara ikhtilafan katsira. Maka Rasul tegaskan kuncinya di mana supaya kita aman. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafail mahdiin rasyidin. Berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin. Ditegaskan sunnahku, bukan ikut sunnah, sunnahku. Kalau ikut sunnah saja tidak jelas itu, karena banyak makna untuk sunnah. Al-Quran menyebutkan sunnah itu ada sunnatullah, sunnatul awwalin. Rasul menegaskan sunnah Nabi, sunnah khulafa rasyidin, dan Rasul juga menegaskan ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Ada 6 sunnah. Kalau kalimatnya ikut sunnah tidak cukup, harus sunnah Rasul, sunnah khulafa rasyidin. Kata sunnah spesifik, sunnah Rasul dan sunnah khulafa rasyidin. Tapi kalau bid'ah sangat umum, kullu bid'atin, itu sangat umum. Sementara ini bid'ah dibatasi, sunnah digeneralisasi dalam penggunaannya. Ini juga membuat sekian banyak orang kebimbangan. Saya kemarin juga melihat di YouTube perdebatan, langsung perdebatan antara dua orang yang sama-sama ahli pengkajian Al-Quran, pengkaji sunnah, sama-sama alumni Timur Tengah, tapi beda dalam memahami makna kullu bid'atin dhalalah. Kata seseorang, kullu bid'ah itu tidak semuanya bid'ah katanya, tapi ada bid'ah yang boleh. Seorang lagi, hadis menyebutkan kullu, setiap bid'ah dalam urusan ibadah, tapi dia juga sendiri membatasi dalam urusan ibadah katanya kan. Aneh juga sebetulnya, tidak boleh dibatasi tapi dia sendiri membatasi. Ya begitulah, kajian sangat membingungkan, tapi insyaallah lain kesempatan kita bahas. Dan saya sudah menyiapkan buku ya berjudul Manhaj Memahami Sunnah, belum dicetak, dan saya bahas masalah itu sehingga kalimat kullu bid'atin ya ulah umum sajalah, tapi tentunya lanjutannya yang perlu kita bahas berikutnya. Baik, itulah untuk sementara kajian, sudah jam 6 lebih. Ada yang mau menyampaikan pertanyaan enggak? Ya, pakai pengeras suara biar jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Yang pertama, kita tahu bahwa dalam al-Qur'an ini adalah satu-satunya tidak diawali dengan bismillah. Kemudian para mufassir juga sepakat bahwa kandungan bismillah dengan al-Qur'an ini memang sangat bertolak belakang. Kurang agak jauh, terlalu mepet. Ya. Bertolak belakang. Ya. Tapi ada lagi surat yang bismillah itu ada dua, di awal dengan di ayat 36. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Mendapat pencerahan bagaimana dengan dua kalimat itu. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari perjuangan Rasulullah bersama sahabat dalam surat Al-Tawbah itu tak berat ya, dalam menyiarkan agama Islam. Tapi kalau kita lihat di dalam kandungan Al-Fatihah bahwa seperti orang-orang yang telah memberi nikmat, namun berani ini berani manusia kepada Allah dan siapa orang-orang ini, karena kalau kita mengacu kepada Rasulullah sepertinya tidak nikmat dalam memperjuangkan Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama dalam membahas masalah basmalah sangat beragam. Pertama menyatakan basmalah awal semua surat. Kedua, basmalah adalah merupakan satu bagian dari surat Al-Fatihah saja. Satu lagi pendapat yang ketiga menyatakan tidak termasuk awal surat manapun kecuali hanya bagian dari surat An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu semuanya adalah pernyataan-pernyataan para ulama, kita hargai semuanya. Karena Rasul tidak menyatakan demikian, tapi Rasul menerima surat Al-Fatihah, beliau menyatakan bismillahirrahmanirrahim di waktu tertentu. Tapi waktu yang lain Rasul menegaskan, Allah berfirman, qasamtus salata baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala rabbu hamidani abdi. Hadis riwayat Muslim menyebutkan, Rasul bersabda, Allah berfirman, aku bagi salat menjadi dua bagian, satu bagian untukku, satu bagian untuk hambaku, dan bagi hambaku apa saja yang dia minta. Bila hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, tidak pakai basmalah, maka dari situ dipahami oleh sekian banyak ulama bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk basmalah. Tapi di waktu yang lain Rasulullah membaca surat Al-Fatihah pakai basmalah. Nah, kesimpulan lainnya bagaimana? Saat sholat pakai basmalah ataupun tidak pakai basmalah, silahkan saja kan gitu. Pakai basmalah karena memang Rasulullah menyatakan ada basmalah saat membaca surat Al-Fatihah. Tidak pakai karena ada hadis tadi, sholat aku bagi ternyata dimulai dari alhamdulillahirabbil alamin. Namun para ulama Al-Quran menyebutkan manakala kita mau membaca Al-Quran dari awal surat, itu silakan pakai basmalah. Wala budda minha. Itu Imam Asy-Syatibi menyebutkan hendaklah basmalah dibaca setiap ya, wala budda minha fi awwali suratin siwaha. Selain surat Baroah silakan baca basmalah saat kita membaca awal surat, dan waktu sholat tentunya memulai surat Al-Fatihah. Kemudian kedua terkait dengan ya, sebetulnya dalam surat Al-Fatihah kita temukan ada tiga kelompok manusia ya. Ada an'amta alaihim, ada al-maghdub alaihim, ada ad-dallin. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk merubah keadaan sekejap saja kan. Kun, jadilah wahai orang yang dibenci, jadilah orang yang taat, gampang. Wahai orang yang tersesat, jadilah kalian menjadi orang yang baik, gampang. Tapi Allah biarkan di dunia ada an'amta alaihim, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, yaitu yang mendapatkan nikmat iman, nikmat ibadah, nikmat Islam, nikmat salat, nikmat ngaji. Ada al-maghdubi alaihim, yang dimurkai, sudah tahu ada yang benar tapi tidak mau mereka ambil, itu al-maghdubi alaihim.
Sudah tahu Al-Quran itu mukjizat yang tidak dapat ditandingi oleh apapun, tapi tidak mau terima. Itu al-maghdubi alaihim. Ad-dhalin, aku enggak mau tahu. Inilah yang aku cari, inilah yang aku telusuri. Aku enggak mau tahu itu, enggak mau tahu ini itu, enggak. Itu ad-dhalin. Nah, siapakah al-maghdub alaihim? Siapakah ad-dhalin? Sebagian ulama tafsir menyatakan al-maghdubi alaihim adalah Yahudi, ad-dhalin adalah Nasrani. Kita boleh bertanya, kalau manusia dalam akhir surat Al-Fatihah cuma Muslim, Yahudi, Nasrani, lalu Konghucu, Buddha, Hindu masuknya ke mana? Komunis masuknya ke mana? Oleh karena itu Allah tidak menjelaskan nama golongan, tapi sifat manusia. Yang telah engkau beri nikmat para nabi, para rasul dan orang-orang yang taat kepada Allah sejak dulu sampai sekarang banyak. Al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai, dari mana dia? Di mana dia? Mungkin ada yang di tengah-tengah muslimin, ngakunya muslim tapi tidak mau menerima aturan Allah. Ngakunya muslim tapi tidak mau masuk masjid. Ngakunya muslim tapi tidak mau belajar Islam. Tahu betul Islam benar tapi tidak mau terima. Itu al-maghdub alaihim. Boleh jadi KTP-nya Islam. Makanya Allah tidak menyebut nama kelompok, tapi justru nama sifat. Demikian pula ad-dhalin. Ada di antara ad-dhalin ngakunya muslim tapi tidak pernah mau belajar Islam. Belajar Islam capek, gini aja deh, terserah Tuhan aja deh. Itu ad-dhalin jelas sekali. Ada yang berkata begitu, yang penting saya baik sesama manusia. Saya masih ingat dulu waktu masih siaran di radio, ada orang yang nelpon. Biasa-biasa yang nelpon kan assalamualaikum, ini selamat pagi. Karena tidak biasa, saya bingung apa jawabannya ya. Padahal yang balain sudah biasa, selamat pagi, pagi kan gitu ya. Saya waktu itu bingung, ini siapa nih? Akhirnya dia berkata, saya Pak Ustadz, katanya, iman saya kuat. Bahasanya kan gitu. Walaupun saya tidak biasa sholat, masa iman kuat tapi itu sholat-sholat aja. Tapi yang penting saya baik kok pada sesama. Kalimatnya begitu. Itu kata dia, saya baik kepada sesama. Dia muji sendiri, itu tidak baik muji sendiri itu. Sebab pujian hanya milik Allah. Kenapa dia muji sendiri? Dan dia berkata, iman saya kuat. Kenapa kok kalau imannya kuat sholat aja gak mau? Itulah salah satu bukti-bukti bahwa memang ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Fatihah hanya sifat-sifatnya, nama golongannya tidak. Sudah terjawab belum ya pertanyaannya? Udah, baik. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini, insyaallah lain kesempatan kita lanjutkan lagi bulan September mendatang. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma qina adzaban nar. Allahumma qina adzaban nar birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.